Hai, selamat datang di channel Yasta. Sebelum tonton video, subscribe aku, kemudian bunyikan lonceng. Jangan lupa kasih like dan juga komen, biar aku semakin semangat untuk up video terbaru. Aku Madu, episode 111. Berjumpa Ibu. Clarissa memegang tangan suaminya dengan sangat erat. Ia merasa begitu sangat gugup ketika akan bertemu dengan ibunya. Saat ini, Clarissa beserta keluarga suaminya sedang berada di restoran mewah. Suaminya sengaja mengosongkan restoran ini agar istrinya bisa dengan leluasa melepaskan kerinduannya dengan ibunya. "Bang," Risa gugup. Clarissa berucap dengan memandang wajah suaminya. 13 tahun tidak bertemu dengan ibunya, dan ini adalah pertemuan keduanya dengan ibunya. Fatir tersenyum dan mengusap pipi istrinya. "Sebentar lagi Pak Rudi akan datang," ucapnya. "Mama sangat senang. Akhirnya Risa ketemu dengan Ibu Risa," ucap Haryati yang duduk di depan Clarissa. Haryati begitu sangat tidak sabar menunggu momen yang penuh dengan sejarah ini. Tanpa sepengetahuan anak dan menantunya, Haryati sudah memakai jasa kameramen agar mengambil video dan juga memotret pertemuan menantu dan juga besannya. Clarissa menganggukkan kepalanya. "Iya Ma, Risa merasa seperti sedang bermimpi sekarang. Impian ketemu sama ibu sudah lama tidak Risa harapkan lagi. Namun ternyata rasa itu tidak pernah bisa hilang dari diri Risa. Dan alhamdulillah, ternyata Risa diberi kesempatan untuk berjumpa dengan ibu," ucap Clarissa dengan mata yang berkaca-kaca. Fatir tersenyum dan mengusap tangan istrinya. Clarissa memandang ke arah wanita yang datang bersama dengan pria berusia 50 tahun. Yang Clarissa tahu namanya adalah Rudi. Melihat dua orang anak laki-laki yang memiliki wajah yang tampan itu, Clarissa bisa menduga bahwa kedua anak laki-laki itu adalah adik-adiknya. Air mata Clarissa menetes saat melihat kedua anak laki-laki itu. Clarissa tidak menyangka bahwa ternyata dirinya memiliki adik. Clarissa beranjak dari duduknya. Ingin rasanya ia berlari mengejar wanita yang begitu sangat dirindukannya. Namun Clarissa membatalkan niatnya mengingat sekarang kondisinya yang sedang hamil. Rini tidak mampu menahan tangisnya ketika melihat putrinya. Air matanya menetes dengan sangat derasnya. Rasa haru, rasa bahagia bercampur menjadi satu. Rini berlari dan memeluk tubuh putrinya. Rini menangis dengan penuh rasa bahagia. "Maafkan ibu nak, maafkan ibu," Rini berucap dengan isak tangisnya. Rini memeluk tubuh putrinya. Ia seakan tidak ingin melepaskan tubuh putrinya. "Ibu nggak salah, semuanya sudah terjadi seperti ini. Risa bisa berjumpa dengan ibu saja sudah merasa sangat bahagia, Bu." Clarissa menangis sejadi-jadinya memeluk ibunya. Anak ibu sekarang sudah dewasa, cantik, dan sudah menjadi seorang istri. Rini menggoda putrinya. Ia mengusap air mata putrinya. Bisa melihat putrinya seperti ini adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. "Maafkan ibu nak, yang tidak bisa ada di samping Risa. Begitu banyak kebersamaan kita yang terlewati," ucapnya. "Ibu jangan bicara seperti itu. Ibu enggak salah. Risa sudah tahu semuanya, Bu. Ibu bisa mengingat Risa saja sudah membuat Risa sangat bersyukur," jawab Clarissa yang mengusap air mata ibunya. "Dulu saat terakhir kali ibu melihat Risa hanya setinggi ini." Rini seakan mengukur tubuh gadis kecilnya yang saat itu hanya melewati pinggangnya. "Tapi sekarang sudah lebih tinggi dari ibu," ucap Rini yang memandang tubuh putrinya yang lebih tinggi darinya. Clarissa hanya menangis memeluk ibunya. "Ibu tetap cantik seperti dulu," puji Clarissa.
Ibu enggak nyangka kalau ibu bakal jadi nenek, ucap Rini yang mengusap perut putrinya. Iya bu, sekarang sudah masuk bulan ke-7, jawab Clarissa yang tersenyum. Rini tidak ada hentinya menangis. Berulang kali ia mencium pipi putrinya. Sudah, duduk dulu, saran Rudi yang sejak tadi membiarkan istrinya melepaskan rasa rindu kepada putrinya. Rini menganggukkan kepalanya. Ini Papa Risa, ucapnya yang memperkenalkan suaminya. Clarissa memandang pria yang berusia 50 tahun itu. Clarissa berusaha untuk tersenyum dan mencium punggung tangan pria itu. Terima kasih, Om sudah mau baik dan sayang sama Ibu Risa, Clarissa berucap dengan sangat tulus. Jangan panggil Om, panggil Papa. Sekarang Risa sudah jadi anak Papa, ucap Clarissa yang mengusap kepala Clarissa. Clarissa memandang wajah pria itu. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Clarissa menangis dan memeluk tubuh pria yang sudah menjadi papanya. Bila nggak ada Papa, Risa nggak tahu seperti apa ibu sekarang. Bila Papa nggak ada, Risa mungkin nggak akan pernah bisa jumpa ibu. Papa, makasih, ucap Clarissa yang menangis. Rudi mengusap kepala Clarissa. Sekarang kalian sudah jumpa. Kapanpun Risa rindu dengan ibu, Risa bisa langsung datang ke rumah Papa, ucap Rudi. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Clarissa memandang dua anak laki-laki yang berdiri di samping Rudi. Apa ini adik-adik Risa? Tanya Clarissa. Rini menganggukkan kepalanya. Adik-adik Risa laki-laki semua, ucapnya. Clarissa tersenyum dan mengembangkan tangannya. Walaupun terlihat ragu, namun kedua anak laki-laki itu memeluknya. Clarissa tidak ada henti-hentinya menangis, merasakan kebahagiaan yang sungguh luar biasa baginya. Rasa rindunya selama bertahun-tahun kini berganti dengan rasa penuh bahagia. Nama adik siapa? Ucap Clarissa. Nama aku Diko, Kak. Diko umurnya berapa? Sekarang kelas berapa? Tanya Clarissa yang begitu sangat ingin mengetahui tentang adiknya. Umur aku 11 tahun. Aku kelas 6 SD sekarang. Kalau yang ini namanya Ciko. Dia baru kelas 1 SD dan baru pandai membaca. Umurnya 6 tahun, ucap Diko menjelaskan. Clarissa begitu sangat senang ketika mendengar adiknya bercerita. Clarissa memeluk adik-adiknya secara bergantian. Clarissa mencium pipi bulat milik kedua anak laki-laki itu. Rini tersenyum memandang Fatir. Saat ini Rini begitu sangat canggung ketika harus memanggil pria berwajah tampan tersebut. Assalamualaikum ibu mertua, ucap Fatir menyapanya. Rini tertawa dan menganggukkan kepalanya. Saya enggak menduga, ternyata Pak Fatir itu adalah menantu saya. Jadi sekarang tidak perlu panggil bapak lagi, ucapnya yang akan menghilangkan kata bapak tersebut. Kalau saya tahu ibu adalah ibunya Clarissa, mungkin sejak dulu Clarissa sudah bisa bertemu dengan ibu, ucap Fatir. Fatir tersenyum dan memegang tangan istrinya. Rini menganggukkan kepalanya. Rini menyalami Burhan dan juga Haryati. Kita besanan mbak, ucapnya tersenyum ketika menyalami tangan Haryati. Mbak beneran baru sadar, ternyata Clarissa mirip sama Rini. Awal mula melihat Clarissa, mbak sampai berpikir wajahnya seperti mbak kenal, tapi tidak ingat mirip dengan siapa. Ternyata miliknya sama Rini, ucap Haryati yang baru menyadari kemiripan Clarissa dengan ibunya.
Iya Mbak, aku juga baru ingat semuanya setelah Mas Rudi mulai menceritakan tentang Clarissa, ucap Rini memegang tangan putrinya saat ini duduk di sampingnya. Seperti itulah yang namanya kehidupan. Terkadang kita berpisah bertahun-tahun, baru bisa ketemu sekarang, ucap Burhan. Jalan untuk bertemu kembali seperti sedang disusun skenario-nya. Jadi semuanya terkesan sangat rapi, ucap Haryati yang mengingat Risa menikah dengan Fatir secara tanpa direncanakan. Pertemuannya dengan ibunya di tempat pesta pernikahan, semuanya seakan seperti telah diatur dengan sangat rapi. Bertahun-tahun aku melupakan masa lalu aku Mbak, bahkan aku tidak mengingat anak aku sendiri. Aku ingat waktu itu aku meninggalkan Clarissa di panti asuhan. Pada waktu itu aku memang tidak memiliki uang untuk membawanya. Aku juga tidak tahu bagaimana nanti untuk diriku sendiri. Tidak mungkin membawa anakku dalam kondisi seperti itu. Karena itu aku memutuskan untuk meninggalkannya sementara di panti asuhan. Bila aku sudah bekerja dan memiliki uang serta tempat tinggal, aku berencana untuk langsung menjemputnya. Waktu itu, aku tidak bisa meninggalkan apapun untuk jati diriku. Aku tidak memiliki uang untuk memfotokopi kartu pengenal. Sedangkan foto-foto yang dulu sudah tertinggal di rumah yang waktu itu dijual oleh ayahnya, tanpa sepengetahuan aku. Dan aku hanya keluar dari rumah itu dengan membawa pakaianku dan Clarissa. Rini mengingat semua masa lalunya dan menceritakan hal itu kepada besannya. Alhamdulillah, sekarang kita sudah saling berjumpa. Kita sudah saling mengenal. Setelah ini, Mbak berharap kita bisa terus menjaga tali persaudaraan kita, ucap Haryati. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.